Pernah kebayang nggak kalau di dalam sebutir biji jagung yang kelihatannya biasa aja, sebenarnya tersimpan sebuah kisah hidup yang wah luar biasa. Hari ini kita bakal bongkar cerita epik itu. Dari biji yang tertidur sampai jadi tanaman yang gagah menjulang. Oke, siap? Kita mulai ya. Nah, ini dia nih peta perjalanannya. Kelihatan kan? Semuanya berawal dari satu biji kecil itu. Nanti dia bakal berubah jadi kecambah, terus tumbuh jadi tanaman remaja yang rimbun, sampai akhirnya dewasa dan siap ngasih kita tongkol jagung. Kita bakal ikuti setiap babak dari siklus hidup yang keren ini. Tapi sebelum kita mulai petualangannya, ada dua konsep penting banget yang harus kita pegang. Anggap aja ini dua mesin penggerak utama dalam kehidupan jagung, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dua hal ini adalah kunci buat ngertiin keseluruhan ceritanya. Terus, apa bedanya? Gampangnya gini deh, pertumbuhan itu soal jadi lebih besar. Sesuatu yang bisa kita ukur, pakai penggaris atau timbangan. Nah, kalau perkembangan, itu soal jadi lebih matang. Sesuatu yang kita lihat dari perubahannya. Biar lebih jelas, yuk kita bedah satu-satu. Pertumbuhan itu sifatnya satu arah, alias nggak bisa balik lagi. Coba bayangin, kalau batang jagung tingginya udah 1 meter, ya nggak mungkin kan dia tiba-tiba nyusut lagi jadi 0,5 meter? Sama kayak kita, nggak bisa balik jadi anak kecil lagi. Kenapa? Soalnya sel-selnya terus nambah dan membesar. Makin tinggi, daunnya makin banyak, makin berat, itulah pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan, ini adalah saat si tanaman belajar skill baru. Ini bukan lagi soal ukuran, tapi soal kemampuan. Waktu tanaman jagung mulai keluarin bunga jantan dan calon tongkol, itu tandanya dia lagi berkembang. Dia lagi transisi dari fase remaja ke dewasa, siap untuk punya keturunan. Oke, sekarang kita udah paham mesin penggeraknya. Saatnya kita nonton langsung drama kehidupan jagung ini yang terbagi dalam 3 babak utama. Jadi ceritanya nanti akan dibagi jadi 3 fase besar. Pertama, ada momen kelahiran, yaitu saat benihnya mulai berkecambah. Kedua, ada masa pertumbuhan vegetatif, ini masa-masa dia tumbuh pesat banget. Dan terakhir, klimaksnya, yaitu fase berbunga dan berbuah. Yuk kita mulai dari babak pertama. Ini adalah hari-hari pertama yang paling kritis. Setelah ditanam, si biji ini nyerap air, terus kulitnya pecah. Akar pertamanya langsung nusuk ke bawah, nyari pegangan, sementara pucuknya berjuang keras nembus tanah buat nemuin cahaya. Selama minggu pertama ini, dia murni hidup dari bekal makanan yang udah ada di dalam bijinya. Keren ya? Nah, masuk babak kedua, ini adalah fase remajanya jagung. Selama sekitar 8 minggu, misinya cuma satu, tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. Dia fokus ngebangun pabrik fotosintesisnya, yaitu daun-daun yang lebat dan batang yang kuat. Tujuannya? Buat ngumpulin energi sebanyak-banyaknya untuk babak final nanti. Dan sampailah kita di babak ketiga, fase reproduksi. Disinilah keajaibannya terjadi. Pertumbuhan dan perkembangan itu jalan barengan loh. Lihat deh, tanamannya masih sibuk numbuhin daun terakhirnya nih. Tapi di waktu yang sama, dia juga mulai nunjukin tanda-tanda kedewasaan. Bunga jantan muncul di puncaknya, dan calon tongkol lengkap dengan rambutnya mulai kelihatan. Inilah momen klimaksnya, penentu segalanya. Serbuk sari dari bunga jantan yang ada di atas itu diterbangkan angin, terus nempel di rambut-rambut sutra dari tongkol yang di bawah. Dan yang paling luar biasa, setiap satu helai rambut yang berhasil diserbuki bakal jadi satu butir jagung. Proses yang super presisi dan jadi kunci keberhasilan panen kita. Tentu aja, perjalanan epik ini nggak bakal sukses tanpa bantuan dari luar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling Anda tunggu-tunggu, terutama kalau mau coba tanam jagung sendiri. Apa aja sih resep suksesnya? Pertanyaannya simpel, apa aja yang harus kita siapkan biar si biji jagung ini bisa menuntaskan perjalanannya dengan sempurna dan ngasih kita hasil yang bagus? Yuk kita lihat daftarnya. Ini dia 5 resep wajib biar jagung kita sehat dan panennya melimpah. Pertama, sinar matahari penuh. Jagung itu butuh banget cahaya, minimal 6-8 jam setiap hari. Kedua, air yang cukup. Ini penting banget, apalagi pas rambut jagungnya mulai keluar. Jangan biarkan tanahnya sampai kering kerontang. Ketiga, nutrisi atau pupuk. Nah, ini kuncinya. Tips praktisnya, kasih pupuk 2 kali. Pertama pas tanam, kedua pas tanamannya udah setinggi lutut kita. Nitrogen buat bikin daunnya hijau, fosfor buat akarnya kuat, dan kalium biar tongkolnya besar dan manis. Keempat, suhu hangat. Dan yang terakhir, tanah yang gembur dan subur. Pastikan tanahnya diolah dulu biar akarnya gampang tumbuh. Kalau 5 hal ini terpenuhi, panen bagus sudah di depan mata.
Oke, kita udah ngikutin seluruh perjalanannya dari awal sampai akhir. Sekarang coba kita mundur sedikit dan renungkan apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah hidup sebatang jagung ini? Intinya sebenarnya ada di sini. Pertumbuhan dan perkembangan itu bukan dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Keduanya itu kayak pasangan dansa yang saling terkait. Yang satu mendukung yang lain, menciptakan sebuah kehidupan yang utuh dan sempurna. Nah, ini contoh yang paling jelas buat ngertiin hubungan mereka. Bayangin tanaman jagung yang kurang cahaya matahari. Dia mungkin bakal tumbuh jadi tinggi banget dan kurus, tapi dia nggak akan pernah bisa menghasilkan tongkol. Itulah contoh pertumbuhan tanpa perkembangan. Sebaliknya, tongkol jagung juga nggak mungkin muncul kalau batangnya masih pendek dan daunnya belum banyak. Jadi perkembangan itu butuh fondasi yang kuat dari pertumbuhan. Jadi lain kali kalau Anda lihat sebatang tanaman jagung, ingatlah perjalanan luar biasa yang udah dia lewati. Sebuah kisah tentang pertumbuhan, kedewasaan, dan keseimbangan yang sempurna. Ini bikin kita jadi mikir ya, kisah sehebat apa lagi yang sebenarnya tersembunyi dalam siklus kehidupan lain yang kita lihat setiap hari di sekeliling kita.